Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi lanjutan mengenai subbarisan dan teorema Bolzano-Weierstrass. Di sini ada eksistensi subbarisan monoton. Ada teorema 3.4.7, teorema subbarisan monoton yang berbunyi, jika X sama dengan Xn barisan bilangan real, maka terdapat sebuah subbarisan dari X yang monoton. Untuk premisnya, misalkan X sama dengan Xn barisan bilangan real. Di sini kita akan buktikan terdapat sebuah subbarisan dari X yang monoton. Untuk pembuktiannya, misalkan kita katakan suku KM ini dari barisan Xn, yaitu Xm, disebut sebagai puncak jika Xm itu lebih besar sama dengan Xn untuk setiap N-nya lebih besar sama dengan M. Tadi saya udah bilang ke Zulfa, layarnya dibagi dua, sebagian slide dan sebagian web yang grafik barisan. Iya, baik. Abi boleh ke bawah. Yang grafiknya, Bi. Itu untuk barisannya tolong ganti 1/n. Kalau barisan ini dulu, kalau barisan ini punya puncak nggak? Definisinya balikin, ini udah definisi puncak. Bukan. Coba slide-nya mundurin satu dulu. Nah, ada nggak puncaknya ini kalau barisan ini? Coba lihat dulu suku ke-1, apakah suku ke-1 puncak nggak? Suku ke-1 puncak kalau apa? Puncak jika Xn-nya itu lebih besar sama dengan Xn untuk setiap N-nya lebih besar sama dengan N. Nah, kalau M-nya 1? Kalau M-nya 1, puncak, Bu. Nah, kalau M-nya 1, kalian lihat di angka 1 itu kan yang 1, 2, 3 itu menyatakan X1, X2, dan seterusnya. Iya. Menyatakan si M-nya, kan Xn ada 1, 2, 3. Nah, nilai X-nya sendiri adalah yang titik-titik warna biru itu. Kalian lihat, yang kalau X1 kan berarti di atas angka 1, kalian lihat apakah ada yang lebih tinggi dari dia di sebelah kanannya? Ada, Bu. Siapa? Ada X2. Ada yang lebih rendah dari dia nggak? Ada. Apa yang lebih rendah dari dia? X1-nya. Saya nanya X1. Ke kanannya X1 ada nggak yang lebih rendah dari dia? Nggak ada. Berarti X1 itu puncak apa enggak? Satunya puncak, Bu. Berapa puncak? Enggak, Bu. Coba X1 itu puncak kalau apa? Lebih spesifik, jangan ngomongin M lagi, saya udah nanya khusus spesifik M-nya 1. X1 itu puncak kalau apa? X1-nya puncak kalau dia ada Itu kan ada definisi, masukin aja ke definisi. X1 itu puncak kalau X1-nya puncak kalau untuk setiap N itu besar dari sama dengan 1. itu loh, itu X1 itu berarti XM, baca lagi yang benar. X1 itu puncak Kalau X1-nya itu lebih besar sama dengan Xn. Untuk setiap N-nya lebih besar sama dengan 1. Nah, berlaku itu enggak? Enggak, Bu. Enggak, berarti X1 bukan puncak. S2? X2 juga bukan puncak, Bu. S3? Sama, seterusnya. Berlaku buat suku-suku yang lainnya, dia bukan puncak. Karena dia barisan apa itu? Barisan yang naik. Barisan naik. Berarti kalau barisan naik, dia punya puncak atau tidak? Enggak, Bu. Enggak punya puncak. Iya. Oke, sekarang ganti barisannya, coba yang barisan turun. Apa contohnya? 1/n misalnya. Iya, 1/n. Di enter dulu, di 1/n tuh enter dulu. Nah,
X1 puncak nggak? Iya Bu, karena X1-nya itu lebih besar sama dengan XN untuk setiap N-nya. Itu lebih dari sama dengan 1. X2? X2-nya juga puncak karena X2-nya itu lebih besar dari sama dengan XN untuk setiap N-nya lebih besar dari 2. Dan seterusnya. Oke. Berarti setiap titik adalah puncak karena barisan tersebut adalah barisan yang monoton turun. Oke, sekarang ganti pembilangnya dengan -1 pangkat N. Slide-nya boleh dipindah ke next. Nah, oke. Sekarang -1 pangkat N di enter dulu. Ibu, ini cara nulis pangkatnya gimana ya, Bu? Pangkat yang ikuti. Apakah X1 puncak? Bukan, Bu. Kenapa? Karena X1-nya itu lebih kecil dari XN. Untuk setiap N-nya lebih besar sama dengan 1. Kalau untuk menegasikan harus untuk setiap enggak? Kan kalau tadi, coba balikin lagi ke definisinya tadi apa? X1 bukan itu. Berarti kalau saya XM itu bukan puncak kalau apa? Kalau by definisi dulu. Kamu tinggal negasikan definisi itu. Kan kalau puncak dia jika dia lebih besar sama dengan XN untuk setiap N. Yang lebih besar sama dengan M. Kalau bukan puncak berarti apa? Terdapat N-nya yang lebih besar dari 91. Tapi terdapat N yang lebih besar sama dengan M, tapi apa? N itu kan baru N-nya. N-nya besar dengan 1, terus apa lagi? XM-nya itu kecil dari XN. Kecil apa yang lebih kecil? XM apa XN? XM-nya, Bu. XM. Iya, XM-nya. Oke, berarti jelasin menurut definisi kenapa X1 bukan puncak. X1 bukan puncak karena X1-nya itu lebih kecil dari XN, terdapat di mana terdapat Terdapatnya langsung spesifik aja, kamu pilih apa yang terdapat, ambil satu aja cukup satu, nggak perlu untuk setiap apa yang terdapat tuh langsung spesifik. X-nya X1 kurang dari XN terdapat. Bukan gitu. X1 bukan puncak karena terdapat apa? Terdapat N yang lebih yang N yang lebih kecil dari 1. N yang lebih kecil dari 1. Terdapat X1-nya kurang dari X2. Berarti terdapat apa yang terdapat? X2 apa X1-nya yang terdapat? X1-nya. Nah, kan lagi ngomongin X1. X2, Bu. Berarti ulang lagi, X1, kamu jelasin X1 bukan puncak karena? X1 bukan, X1 kurang dari X2 karena terdapat. Bukan gitu. X1 bukan puncak karena, ulangi dari sana. X1 bukan puncak karena X1-nya itu kecil dari X2. Karena terdapat X2 sehingga X1 kecil dari X2 gitu. Ulang lagi. X1 bukan puncak karena terdapat X1 X2 terdapat X2 sedemikian sehingga X1-nya itu kurang dari X2. Ulang lagi. X1 bukan puncak karena terdapat X2 sedemikian sehingga X1-nya itu kurang dari X2. X1 kurang dari X2. Oke. Terus, apakah X2 puncak? Iya, Bu. Kenapa? Karena X2 itu lebih besar dari X3
Untuk setiap N-nya Boleh. itu, Kalau menyatakan iya, nggak boleh pakai angka spesifik. Bedakan dengan tidak. Kalau iya puncak, kamu ikut definisi itu. Harus sesuai definisi. Apa? X2 puncak karena jika X2-nya itu, Nggak ada jika lagi. Kan udah langsung X2. X2 puncak, X2 puncak karena X2-nya itu besar dari sama dengan XN untuk setiap N-nya itu lebih besar sama dengan 2. Oke, apakah X4 puncak? Puncak, Bu. Lagi kenapa? Karena X4-nya itu lebih besar sama dengan XN, untuk setiap N-nya itu lebih besar sama dengan 4. Apakah X6 puncak? X6 itu, X6-nya itu puncak. Karena X6-nya itu lebih besar sama dengan XN, untuk setiap N-nya lebih besar sama dengan 6. Kalau saya punya K itu adalah bilangan asli yang genap, apakah XK puncak? Jadi kan udah kelihatan kan X2 puncak, X4 puncak, X6 puncak, Ya, X8 puncak, Bu. puncak juga. Jadi kalau saya punya sembarang bilangan genap, sebutlah namanya K, apakah XK puncak? Puncak, Bu. Puncak. Ya. Sekarang balik lagi, apakah X3 puncak? Bukan. Karena X3-nya. Karena X3 itu kecil dari XN, sedemikian sehingga Bukan, balik lagi. Kalau tidak itu berarti ada yang lebih spesifik. Siapa yang lebih besar dari dia? X3 Kayak yang tadi X1 bukan puncak karena ada X2 tadi kan. Sekarang X3 kenapa bukan puncak? karena terdapat X4 yang lebih kecil dari sedemikian sehingga X3-nya itu lebih kecil dari X4. Apakah X5 puncak? X5 bukan, Bu. Karena Terdapat X6 sedemikian sehingga X5-nya itu kurang dari X6. kalau saya punya S itu bilangan ganjil, apakah XS puncak? Bukan, Bu. Karena terdapat XS karena terdapat XS. Ini kan yang tanya XS bukan puncak karena terdapat XN sedemikian sehingga XS-nya itu kurang dari XN. N-nya berapa nilainya yang spesifik? N-nya itu boleh sembarang. Nggak boleh. Kan tadi kalau 3 ada 4, 5 ada 6. Berarti kalau S ada apa? Ada M. Kamu nggak ngelihat ya polanya. 1 ada 2, 3 ada 4. Apa tuh hubungannya 1 dengan 2, 3 dengan 4, 5 dengan 6? S dikurang 1 ya, Bu? Kok kurang 1? S plus 1. Berarti ulang lagi. XS bukan, kalau S itu bilangan ganjil, XS bukan puncak karena XS bukan puncak karena terdapat XS min 1 sedemikian. Berarti kalau 5 terdapat X4 dong. Itu, Bu, S plus 1. Ulang lagi. Jika S bilangan ganjil, jika X bilangan ganjil, maka terdapat XS bukan puncak. Maka XS bukan puncak karena terdapat XS plus 1 sedemikian sehingga XS itu lebih kecil dari XS plus 1. Oke, sekarang pindah ke halaman berikutnya.
Saya lanjut ya, Bu. Ya. Maka terdapat dua kemungkinan barisan XN, yaitu untuk kemungkinan yang pertama, barisan X-nya itu memiliki banyak tak hingga puncak. Misalkan puncaknya itu kita urut sesuai urutan barisan XN, yaitu XM1, XM2, sampai XMK, dan seterusnya. Dengan M1-nya M1 kurang dari M2, kurang dari sampai MK, dan seterusnya. Karena setiap suku merupakan puncak, maka kita peroleh XM1 lebih dari sama dengan XM2, lebih dari sama dengan sampai XMK, dan seterusnya. Sehingga dapat dikatakan barisan XMK ini adalah subbarisan monoton dari X. Oke, jangan pindah dulu. Pada yang gambar yang ini, yang barisan min 1 pangkat N per N. Itu XM1-nya berapa? XM1-nya itu minus 1. Oke, berarti M1-nya berapa? M1-nya itu Kan XM1, berarti saat X berapa itu? saat X X-nya yang 1. berapa? Berarti M1-nya berapa? M1-nya 1. Oke. XM2 berapa? Eh, Sorry, XM1 bukan min 1, salah dong. XM1 berapa? Kan dia puncak. Kan XM1 adalah puncak, kata kamu. Berarti puncak pertamanya yang mana? yang X2. X2, nilai X2 itu berapa? Minus setengah. Kok minus? Setengah, Bu. Berarti XM1 nilainya berapa? XM1 nilainya 2. XM1 loh yang tanya. XM1 berarti nilai X-nya. Minus XM1 1, Bu. berapa? Minus 1. Min 1 itu X1, bukan XM1. XM1-nya 0,5. Jangan 0,5, setengah aja bilangnya, kan biar kelihatan pola barisannya. Ya, Bisa annotation nggak? Coba ditulis di atas XM1 itu adalah setengah. Berarti M1-nya berapa itu sampingnya aja? M1-nya berapa itu? Oke, terus M1-nya 2. XM2 berapa? M2. Puncak yang kedua. Untuk yang kedua itu M2-nya Oh, ya, seperempat. M2-nya berapa? M2-nya 4. M2, M3-nya Per 6 apa seperlapan? 1/6. 1/6. M3-nya 6. Diterusin ke bawah, kalau XMK kira-kira apa? Titik-titik, terus XMK? Sama dengan 1/K. Makanya sama dengan 1/K, yakin? Itu kalau M1 setengah, M2 seperempat, M3 seperenam. Berarti kalau MK kira-kira apa? K+2. K plus, iya 2K. Oh, iya. MK-nya sama dengan 2K. Oke. Berarti ini barisannya apa ini berarti? Berarti ini diperoleh subbarisan XMK-nya apa? Subbarisan yang Berarti dalam kurung barisan XMK yang diperoleh apa? Subbarisan monoton yang diperoleh. Di bawahnya ditulis subbarisan monotonnya yang diperoleh apa? Subbarisan monoton dari X adalah X-nya kapital.
barisan berapa dalam kurung? 2 kali K. Dan ini barisan apa? Dia monoton? Monoton. Dalam itu tambahkan sampingnya barisan ini adalah barisan monoton. Monoton turun. Oke, sekarang coba kalau misalnya barisannya saya ganti dengan apa ya? Min 1 pangkat N per 2N di bawahnya. Annotation-nya di copy dulu, biar nanti nggak perlu ngetik ulang, terus kamu balik ke grafik. Ke grafik dulu aja, biar tahu nilainya. Grafiknya apa ya contohnya? Min 1 pangkat ya Mas. Pangkat N plus 1. Oke, kalau di sana XM1-nya ada di mana? Ada di 2, Bu. M1-nya yang 2 ya. Oh iya. Kalau M2-nya apa? M2-nya 4. 4. M3-nya? M3-nya 6. Oke, dan seterusnya gitu ya. Pokoknya yang di atas-atas itu adalah puncaknya. Iya, Bu. Oke, silakan dilanjut dulu buktinya. Baik, Bu. Untuk kemungkinan yang pertama, barisan X memiliki banyak tah hingga puncak, misalkan puncaknya Itu itu. udah tadi kan? Ini udah. Oh, Lanjut iya. kedua. Untuk kemungkinan yang kedua, barisan X-nya memiliki tah berhingga puncak, misalkan puncaknya itu kita urut sesuai urutan barisan XN, yaitu XM1, XM2, sampai XMR. Misalkan S1-nya ini sama dengan MR plus 1, di mana MR-nya ini adalah puncak terakhir dari barisan. Maka diperoleh untuk S1-nya itu bukan puncak, sehingga terdapat S2 elemen N dengan S2-nya itu lebih besar dari S1 dan XS1 kurang dari XS2. S2-nya bukan puncak, sehingga terdapat S3 elemen bilangan asli dengan S3-nya lebih dari S2 dan XS2 kurang dari XS3. Demikian seterusnya berlanjut dengan cara ini, sehingga diperoleh XS1-nya kurang dari XS2 kurang dari sampai XSK dan seterusnya. Jadi barisan XSK itu subbarisan dari barisan XN yang monoton. Oke, bentar. Seandainya di grafik itu si MR itu adalah si M12 ya. Ini kan sebenarnya dia masih tak hingga ya untuk barisan ini. Tapi untuk ilustrasi saja,
andaikan pada barisan ini si puncak terakhir itu adalah pada saat M-nya adalah 12. Berarti saat berarti X13 itu nilainya gimana? Yang apa yang maksud? Berarti itu MR itu berapa itu? Berarti MR nilainya berapa? Di grafik ini seandainya adalah si X12 yang paling terakhir, puncak terakhir. Berarti MR berapa nilainya? MR-nya 10. Kan puncak terakhir, berarti MR-nya berapa? X12 puncak terakhir, berarti MR itu sama dengan? Kan 12. ya M1, M2 itu kan cuma indeks, berarti MR-nya 12. Iya. Berarti yang si S1 berapa nilainya? S1-nya itu 13. 13. Ini kalian notasinya nggak konsisten ya. XM1 di kalian itu M dengan 1 itu sejajar nggak itu nulisnya? 1 itu apakah subscript-nya dari M nggak itu kalian nulis? Aduh. Kan kalian nulis XM1, XM2 itu M dengan 1 itu kayak sejajar. Terus di bawah kalian nulis S1 sama dengan MR ditambah 1. Ya Ibu, maaf itu sepertinya salah ketik. Harusnya yang satunya itu di bawah. Satunya di bawah atau MR yang di bawah, yang di atas itu XM1, XM2 itu satunya itu sebagai subscript dari si M lagi. Jadi baru sesuai notasinya MR ditambah 1. Berarti S1 nilainya berapa? Jadi kalau MR-nya 12, berarti S1 nilainya 13. 13. Iya. Berarti 13 boleh nggak nilainya lebih besar dari si X12? Nggak boleh. Boleh? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena MR tadi adalah MR adalah puncak terakhir. puncak terakhir. Iya. Terus berarti si X13 boleh nggak nilainya lebih besar dari semua X yang lain? Dari X14 dan seterusnya. Ini kan untuk yang ilustrasi kamu ini, X1 bukan puncak, berarti kan si X13 bukan puncak. Berarti yang setelah dia nilainya lebih kecil apa lebih besar dari dia? Lebih kecil. Ya. Lebih ya. Terus ya berarti si X13 gitu ya. Berarti X14 nilainya lebih kecil dari X13 gitu ya. Lebih kecil atau sama gitu. Yang pasti dia tidak boleh lebih dari si X12 gitu kan. Dan begitu seterusnya. Itu yang dimaksud dengan yang ini. Berarti nanti si XS1, XS2 itu akan membentuk barisan apa dia? Barisan yang monoton turun. Oke. Iya, kan dia semakin turun. Oke. Lanjut materinya, kalau grafiknya udah nggak perlu, berarti full screen lagi layar slide-nya. Berdasarkan kasus 1 dan 2, itu kita dapat simpulkan bahwa barisan XN ini mempunyai subbarisan yang monoton. Selanjutnya ada teorema 3.4.8, teorema Bolzano-Weierstrass. Bunyinya, barisan terbatas bilangan real memiliki sebuah subbarisan yang konvergen. Nah, kita akan buktikan bahwa barisan terbatas bilangan real memiliki sebuah subbarisan yang konvergen. Pembuktiannya ini ada dua bukti. Yang pertama, misalkan barisan X sama dengan barisan XN terbatas. Karena barisan X terbatas, maka berdasarkan teorema subbarisan monoton 3.4.7, terdapat subbarisan XNK yang monoton. Subbarisan ini juga terbatas dengan batas yang sama dengan batas dari barisan X. Maka berdasarkan teorema konvergensi monoton 3.3.2 bahwa subbarisan XNK konvergen.
Selanjutnya, di bukti kedua kita menggunakan Bukti kedua ini kalian slide-nya bagi dua, setengah ini dan setengah yang latihan soal yang terkait soal ini. iya, Bu. Oke, di sini contohnya, misalkan barisan X sama dengan barisan XN yang didefinisikan dengan barisan -1 pangkat N untuk semua N bilangan asli. Jelas bahwa barisan XN ini adalah barisan -1, 1, -1, 1, -1, 1, dan seterusnya. Karena anggota barisan XN hanya 1 dan -1, maka barisan XN barisan yang terbatas di atas oleh 1 dan terbatas di bawah oleh -1. Nah, kita misalkan subbarisan X aksen sama dengan subbarisan XNK, subbarisan dari X, barisan X, yang didefinisikan dengan XN, subbarisan XNK sama dengan subbarisan yang berisi 1, 1, 1, dan seterusnya sampai -1 pangkat 2K. Nah, jelas bahwa subbarisan XNK konvergen ke 1. Nah, misalkan lagi, maaf itu seharusnya X double aksen sama dengan, misalkan subbarisan X double aksen sama dengan subbarisan XNM, yang mana subbarisan dari barisan X, yang didefinisikan dengan subbarisan XNM sama dengan -1, -1, -1, sampai -1 pangkat 2K-1. Nah, di sini jelas bahwa subbarisan XNM konvergen ke -1, sehingga kita tahu jika barisan yang terbatas mempunyai banyak jenis subbarisan, dan terdapat subbarisan yang konvergen. Yang saya minta latihan soalnya yang terkait teorema Bolzano-Weierstrass. Oh, yang Ini biar maksudnya adalah biar ini kan buktinya abstrak, biar tahu konkretnya maksudnya apa. oh baik, Bu. Berarti yang latihan nomor 13, B. Kalian jelaskan teorinya dulu, terus baru pindah ke bolak-balik gitu. Jelasin teorinya sedikit, terus masuk ke soal. Terus balik lagi ke teori, masuk lagi ke soal. Baca dulu teorinya, yang dari bukti kedua aja. Di bukti kedua, karena teorinya itu karena himpunan dari XN dengan N bilangan asli adalah terbatas, himpunan ini termuat dalam interval I1
dengan interval tertutup A, B. Kita pilih N1-nya sama dengan 1. Selanjutnya kita bagi 2I1 menjadi 2 subinterval yang sama, yaitu I1 aksen dan I1 double aksen. Dan bagi himpunan indeks N bilangan asli dengan N lebih besar dari 1 menjadi 2 bagian, yaitu A1 sama dengan himpunan N bilangan asli dengan N lebih besar dari N1 dan Xn-nya elemen interval I1 aksen. Dan B1 sama dengan himpunan N bilangan asli dengan N lebih besar dari N1 dan Xn elemen I1 double aksen. Nah, jika A1 adalah tak berhingga, kita pilih I2-nya sama dengan I1 aksen. Dan misal N2 bilangan asli terkecil di A1. Namun jika A1-nya himpunan berhingga, maka B1 harus tak berhingga. Dan kita pilih I2 sama dengan I1 double aksen. Dan misalkan N2 bilangan asli terkecil di B1. Oke, sekarang masuk ke soal. Di soalnya ini, pertama kita punya premis kalau misalkan barisan Xn sama dengan barisan min 1 pangkat N per N. Terus Nah, I1, kita akan langsung I1-nya aja. Oh ya. I1 diberikan. I1-nya itu interval tertutup dari min 1 sampai 1. Nah, pilih N1-nya sama dengan 1. Nah, kita bagi I1-nya itu menjadi 2 subinterval yang sama, yaitu I1 aksen dengan interval tertutup min 1,0 dan I1 double aksen dengan interval tertutup dari 0 sampai 1. Nah, terus kita bagi juga himpunan indeksnya menjadi 2. Yang pertama A1 sama dengan himpunan bilangan N bilangan asli dengan N-nya lebih besar dari N1 dan Xn elemen I1 aksen. Nah, di sini kita sebelumnya udah pilih kalau N1-nya 1, maka A1 sama dengan N bilangan asli dengan N lebih besar dari 1, dan Xn ini kita ganti jadi min 1 pangkat N per N elemen interval tertutup dari min 1,0. Sama dengan himpunan 2N plus 1 dengan N elemen bilangan asli. Terus yang B1-nya merupakan himpunan N bilangan asli dengan N lebih besar dari 1 dengan Xn-nya sama dengan min 1 pangkat N per N elemen interval tertutup 0,1. Atau sama dengan himpunan 2N dengan N bilangan asli. Nah, di sini karena A1-nya tak berhingga, kita pilih A2-nya I1 aksen. Nah, kita misalkan N2 itu bilangan asli terkecil di A1, sedemikian sehingga N2 lebih besar dari N1 yang dimana sama dengan N1 sama dengan 1. Karena A1-nya itu adalah himpunan yang anggotanya 3, 5, 7, dan seterusnya, maka N2 sama dengan 3. Karena N2 bilangan asli terkecil di A1. Oke, balik ke teori lagi. Nah, setelah didapat I2, kita bagi I2-nya lagi menjadi 2 subinterval yang sama, yaitu I2 aksen dan I2 double aksen. Dan bagi himpunan indeks, himpunan N bilangan asli dengan N-nya lebih besar dari N2 menjadi 2 bagian, yaitu A2 sama dengan himpunan bilangan asli dengan N lebih besar dari N2 dan Xn elemen I2 aksen. Dan B2 sama dengan himpunan N bilangan asli dengan N lebih besar dari N2 dan Xn-nya elemen interval 2 double aksen. Nah, jika A2-nya adalah tak berhingga, kita pilih I3-nya sama dengan I2 aksen. Dan misal N3 bilangan asli terkecil di A2. Namun, jika A2-nya himpunan berhingga, maka B2 harus tak berhingga. Dan kita pilih I3-nya sama dengan I2 double aksen. Dan misal N3-nya bilangan asli terkecil di B2. Oke, balik ke soal lagi.
Nah, kalau di contoh soal ini, tadi kita udah dapat I2-nya, sekarang kita bagi I2-nya menjadi 2 subinterval yang sama panjang, yaitu I2 aksen adalah interval tertutup min 1, min 1 per 2, dan I2 double aksen adalah interval tertutup min setengah, 0. Dan kita bagi juga himpunan indeksnya menjadi A2 sama dengan himpunan N bilangan asli dengan N lebih besar dari N2 dan Xn elemen interval I2 aksen. Atau sama dengan N bilangan asli dengan N lebih besar dari 3 dengan min 1 pangkat N per N-nya elemen interval tertutup min 1, min 1 per 2. Nah, di sini kita tahu bahwa himpunan ini tak beranggota, sehingga dapat kita tulis A2 adalah himpunan kosong. Selanjutnya yang B2 adalah himpunan N bilangan asli dengan N lebih besar dari N2 dan Xn-nya elemen I2 double aksen. Atau dapat kita tulis N bilangan asli dengan N lebih besar dari 3 dengan min 1 pangkat N per N-nya elemen interval tertutup min setengah, 0. Atau bisa kita tulis dia merupakan himpunan yang beranggotakan 2N plus 1 dengan N-nya elemen bilangan asli. Kalau 2N plus 1, 3 masuk dong? Oh iya ya. Tambahkan aja 2N plus 1, N bilangan asli, dan N besar dari 3, gitu aja. Oh, ada tambahannya ya, Bu. Oke. Berarti ya, setelah di mana itu berarti N besar dari 3 dan N elemen N gitu. Saya kamu ulang ya, Bu. 2N plus 1 titik 2. Ya, berarti B2 merupakan himpunan 2N plus 1 di mana N lebih besar dari 3 dan N bilangan asli. Nah, karena A2-nya himpunan kosong, maka A2 merupakan himpunan yang berhingga, sehingga B2-nya itu harus berhingga dan kita pilihnya I3 sama dengan I2 double aksen sama dengan interval tertutup min setengah, 0. Karena B2 merupakan himpunan dengan anggota 5, 7, dan seterusnya, dan N3 bilangan asli terkecil di B2, maka N3 sama dengan 5. Untuk K lebih besar atau sama dengan 4, kita pilih IK-nya sama dengan interval tertutup min 1 per 2 pangkat K min 2, 0. Lalu balik ke teori dulu. Oh iya, Bu, maaf. Selanjutnya di teori. Next. Nah, cara yang tadi dilakukan seterusnya sehingga diperoleh interval bersarang I1 memuat I2 memuat hingga IK dan seterusnya. Dan subbarisan XNK dari barisan X sedemikian sehingga XNK elemen IK untuk setiap K bilangan asli. Karena panjang IK sama dengan B min A per 2 pangkat K min 1, dan infimum himpunan B min A per 2 pangkat K min 1 sama dengan 0, maka menurut teorema 2.5.3, terdapat titik tunggal C elemen IK untuk semua K bilangan asli. Lebih lanjut, karena XNK dan C termuat di IK, kita punya mutlak XNK min C kurang dari sama dengan B min A per 2 pangkat K min 1. Karena B min A lebih besar dari 0 dan limit barisan 1 per 2 pangkat K min 1 sama dengan 0, oleh karena itu berdasarkan definisi 313, subbarisan XNK dari barisan X konvergen ke C. Itu bukan definisi 313 itu. Oh, bukan ya, Bu? Kan itu ada B min A itu adalah suatu konstanta, terus ada barisan AN di mana limit AN sama dengan 0, kira-kira itu teorema yang mana itu?
Coba buka barternya. Tadi udah kelewat loh itu. Coba 3110 itu kamu baca. Tiga satu sepuluh misalkan barisan XN barisan bilangan real dan misal X bilangan real. Jika barisan AN adalah barisan positif bilangan real dengan limit barisan AN sama dengan 0, dan jika untuk setiap C untuk suatu korpam itu dibacanya untuk. Dan jika untuk suatu C lebih besar dari 0 dan suatu M elemen bilangan asli, kita punya mutlak XN min X kurang dari atau sama dengan C dikali AN untuk semua N lebih besar dari M. Maka ini berarti bahwa limit barisan XN sama dengan X. Oke, bawa ke punya kamu. Bisa nggak itu dipakai 3110? Kalau bisa berarti cari C-nya, cari AN-nya, cari M-nya. Bisa ya, Bu? Bartelnya jangan ditutup dulu, kan mau membandingkan. C-nya itu B min A, karena kan B min A-nya lebih besar dari 0, dan dia adalah suatu konstan. Dan AN-nya itu adalah 1/2 pangkat K min 1. Dan limitnya itu sama dengan 0. Kalau Ya, Bu? AN 1/2 pangkat N min 1, bukan K lagi. Oh iya, maaf. Berarti barisan AN adalah 1/2 pangkat N min 1. Dan juga diketahui limit barisan AN-nya sama dengan limit barisan 1/2 pangkat N min 1 sama dengan 0. Nah, oleh karena itu, berarti berdasarkan teorema 3110, diperoleh bahwa subbarisan XNK dari barisan X konvergen ke C. M-nya berapa? Ya, Bu? M-nya kan butuh M juga. Itu berlaku untuk setiap N. Kalau berlaku untuk setiap N, berarti M-nya 1. Oh iya, M-nya sama dengan 1 ya, Bu? Ke soal yang tadi. Nah, selanjutnya di soal, karena kita udah dapat tadi I2-nya, I3-nya, kita gunakan cara itu untuk K lebih besar sama dengan 4. Sehingga kita pilih IK-nya sama dengan interval tertutup
min 1/2 pangkat K min 2, 0. Karenanya IK min 1 aksen sama dengan interval tertutup min 1/2 pangkat K min 2, min 1/2K 1/2 pangkat K min 1. Ini sebenarnya terbalik, seharusnya yang min 1/2 pangkat K min 2 dulu, baru min 1/2 pangkat K min 1. Nah, karena interval itu memiliki banyak berhingga elemen dan NK-nya sama dengan 2K min 1 untuk Kebalik K. atau enggak? Kan dia bilang negatif. Berarti kalau penyebutnya lebih gede, kalau dia bilang negatif, dia makin ke kanan atau makin ke kiri? Makin ke kiri ya, Bu. Kalau nggak ada minusnya, 1/2 pangkat K min 1 dengan 1/2 K kurang 2 lebih kecil siapa? Lebih kecil yang 2 pangkat K min 2. Oh ya, karena ada minusnya berarti nggak terbalik ya, Bu? Nanti kalau kedua nih, bilangin kumpulin nih, adain haul itu duit ya. Balik nggak kira-kira? Enggak terbalik. Nah, infanya dia kasih tahu, nih saya mau ngeluarin warisan yang Babe kasih udah meninggal. Berarti saya lanjut ya, Bu. Lanjut. Karenanya IK min 1 aksen sama dengan interval tertutup min 1/2 pangkat K min 1, min 1/2 pangkat K min 2 memiliki banyak berhingga elemen dan NK-nya sama dengan 2K min 1 untuk K elemen bilangan asli. Nah, dengan cara itu kita bangun subbarisan X 2K min 1 dengan X 2K min 1 sama dengan min 1/2 K min 1 untuk K elemen bilangan asli. Jadi yang caranya mesin kasih itu kalau yang udah dapat jangan dikasih lagi. Selanjutnya ada teori matematik 3.4.9. Misalkan X sama dengan barisan. Slide-nya full screen lagi. Misalkan X sama dengan barisan Xn, yaitu barisan terbatas bilangan real, dan misalkan X elemen bilangan real memiliki sifat bahwa setiap subbarisan dari X konvergen ke X, maka barisan X konvergen ke X. Premisnya misalkan barisan X sama dengan barisan Xn, yaitu barisan terbatas bilangan real, dan misalkan X elemen bilangan real memiliki sifat bahwa setiap subbarisan dari barisan X konvergen ke X. Akan dibuktikan barisan X konvergen ke X. Untuk pembuktiannya menggunakan kontradiksi, andaikan barisan X sama dengan barisan Xn, yaitu tidak konvergen ke X. Maka berdasarkan teorema 3.4.4 yang bagian ketiga, terdapat epsilon 0 lebih dari 0 dan subbarisan X aksen sama dengan barisan XNK dari barisan X sama dengan barisan Xn. Sedemikian sehingga mutlak XNK min X lebih besar sama dengan epsilon 0 untuk setiap K elemen bilangan asli, itu kita sebut sebagai persamaan satu. Selanjutnya, karena barisan Xn terbatas, maka berdasarkan definisi 3.2.1, terdapat M lebih dari 0 untuk setiap N bilangan asli. Karena barisan XNK subbarisan dari barisan Xn, maka mutlak XNK kurang dari sama dengan M untuk setiap K elemen bilangan asli. Oleh karena itu, barisan XNK itu subbarisan terbatas. Berdasarkan teorema Bolzano-Weierstrass 3.4.8, maka barisan XNK memiliki subbarisan yang konvergen. Misalkan barisan X double aksen sama dengan barisan XNM, yaitu subbarisan dari barisan XNK
yang konvergen, karena barisan XNM juga subbarisan dari barisan XN, maka berdasarkan premis akibatnya barisan XNM itu konvergen ke X juga. Ini berarti terdapat T elemen bilangan asli sehingga NS lebih besar sama dengan T. Berlaku mutlak XNS min X itu kurang dari epsilon 0. Namun karena XNS elemen dari barisan XAC juga, ini kontradiksi dengan kondisi persamaan satu tadi. Maka pengandaian salah, haruslah barisan XN konvergen ke X. Itu setelah kata sedemikian sehingga tambahkan kata jika atau untuk setiap. Kan ini berarti terdapat T elemen N sedemikian sehingga untuk setiap NS besar sama dengan T berlaku itu. Lanjut. Yang gimana, Bu? Itu yang ini berarti terdapat T elemen S sedemikian sehingga, kan kamu nulisnya langsung NS besar sama dengan T. Tambahkan, ini berarti terdapat T elemen N sedemikian sehingga untuk setiap NS besar sama dengan T. Kurang untuk setiap. Oke, lanjut. Nanti diperbaiki ya, Bu. Nah, selanjutnya ada definisi limit superior dan limit inferior. Barisan terbatas dari bilangan real barisan XN mungkin konvergen atau tidak. Tapi kita tahu bahwa dari teorema Bolzano-Weierstrass 3.4.8 bahwa akan ada barisan yang konvergen dan mungkin banyak turunan yang konvergen. Turunan? Kan kita nggak ada belajar turunan. Subbarisan ya, Bu? Subbarisan. Berarti diperbaiki lagi nanti, Bu. Barisan terbatas dari bilangan real barisan XN mungkin konvergen atau tidak, tapi kita tahu dari teorema Bolzano-Weierstrass 3.4.8 bahwa akan ada barisan yang konvergen dan mungkin banyak turunan, banyak subbarisan yang konvergen. Itu juga akan ada, itu seharusnya akan ada subbarisan yang konvergen dan mungkin banyak subbarisan yang konvergen. Bahwa akan ada subbarisan yang konvergen dan mungkin banyak subbarisan yang konvergen. Suatu bilangan real yang merupakan limit suatu barisan dari barisan XN disebut limit sekuensial dari suatu bilangan real yang merupakan limit dari suatu subbarisan dari XN. Suatu bilangan real yang merupakan limit dari suatu subbarisan dari barisan XN disebut limit sekuensial dari barisan XN. Kita misalkan F menyatakan himpunan semua limit sekuensial dari subbarisan terbatas barisan XN. Himpunan F terbatas karena barisannya terbatas. Sebagai contoh, jika barisan XN didefinisikan dengan XN sama dengan min 1 pangkat N ditambah 2 per N, maka barisan X2N konvergen ke 1. Dan barisan X2N-1 konvergen ke min 1. Dapat dilihat dengan mudah bahwa himpunan limit sekuensial adalah himpunan S sama dengan himpunan min 1, 1. Amati bahwa anggota terbesar dari barisan itu sendiri adalah X2 sama dengan 2, yang tidak memberikan informasi mengenai perilaku limit barisan tersebut. Contoh ekstrim diberikan oleh himpunan semua bilangan rasional dalam interval 0,1. Himpunan tersebut dapat denominable, bisa dilihat dari bagian 1.3, dan oleh karena itu dapat ditulis sebagai barisan Rn. Kemudian dari teorema kepadatan 2.4.8 bahwa setiap bilangan di interval 0,1
adalah limit sekuensial dari barisan Rn. Jadi kita punya S sama dengan interval 0 sampai 1. Barisan terbatas Xn yang divergen akan menampilkan beberapa bentuk osilasi. Osilasi tersebut terkandung dalam interval turun sebagai berikut. Interval TI, UI di mana TI sama dengan infimum dari barisan Xn dengan n bilangan asli dan UI sama dengan supremum dari himpunan Xn dengan n bilangan asli. Berisi seluruh barisan. Jika untuk setiap n sama dengan 1, 2, dan seterusnya, kita definisikan Tn sama dengan infimum dari himpunan Xn dengan n lebih besar sama dengan m, dan Un sama dengan supremum dari himpunan Xn dengan n lebih besar sama dengan m. Barisan Tn dan barisan Um adalah monoton, dan kita memperoleh barisan interval dari interval Tm, Um, di mana interval Km berisi ekor M dari barisan tersebut. Ini ada ilustrasi limit superior dan limit inferior. Oke, coba layarnya bagi dua lagi. Yang ini, yang satu slide, satu lagi adalah yang grafik. Nah, ini barisannya yang sederhana aja, min 1 pangkat N aja. Maksud 1 pangkat N per N maksud saya. Oke, yang ini coba ini dihitung T1-nya apa, U1-nya apa. Slide-nya boleh mundur, nah itu. T1 apa tuh, tulis dulu, ikuti definisinya dulu. T1 berarti infimum apa itu. Berarti kan itu ada rumus untuk TM, berarti kan masukin M-nya 1. Yang kamu ganti kan M, bukan N. Kan TM. Kamu perhatikan rumusnya, apa itu rumus TM? M-nya berapa? 1. Nah, T2. Tulisin dulu definisinya, setelah itu hitung. Copy aja yang itu biar cepat, kamu tinggal edit-edit. Copy baris pertama, terus tinggal diedit. Terus T3. Cukup. Terus berarti TM apa? TK aja deh, TK. Hitung. T1 kan adalah himpunan, adalah infimum dari himpunan semua XN di mana N-nya besar sama dengan 1. Kira-kira apa tuh infimumnya? Berarti kan cari yang paling rendah. Min 1.
Ini T3-nya minus 1/3 bukan ya, Bu? Ya dilanjutin. T3 berapa? Suara saya kedengeran nggak? Kedengaran, Bu. Ini Abi ada masalah dengan koneksi juga kah? Slide-nya mundurin satu halaman aja biar kamu bisa nyontek. Berarti annotation-nya ganti warna, jangan yang hitam, kan nggak kelihatan itu hitam. Pakai merah misalnya.
setengah atau min setengah T2-nya? Atau nggak ada nilai setengah? Kan infimum. Infimum adalah nilai terendah. Ada nggak yang lebih rendah dari setengah? Bukan min setengah juga sih. Kalau X1-nya dibuang, kamu lihat di grafik yang paling rendah itu berapa? Nilai terendah kalau si X1-nya dibuang. Kan kalau Xn bersama dengan 2, berarti kan X1 nggak masuk. Oke. Sekarang X1 dan X2 yang dibuang, berarti siapa yang paling rendah? Masih sama nggak kayaknya? Minus 1/5 ya, Bu? Kan min 1 kan masuk. X3 kan masih masuk, yang dibuang cuma X1 dan X2. Yang kamu buang cuma 2 titik pertama aja. Titik ketiga itu masuk. Siapa yang paling rendah? Minus 1/5. Min 1/3 kan masuk. Siapa yang paling rendah? Minus 1/3. T4. Di copy. T4-nya berarti minus 1/5. N besar sama dengan 4-nya diedit. N besar sama dengan 4 mesti. T5. T5 sama minus 1/5 juga. Dan seterusnya. Minus 1/5. Oke, kalau diteruskan, kamu akan mempunyai barisan di bawahnya, titik akan diperoleh barisan TM. Enggak, maksud saya langsung ke barisan TM aja. Barisan berarti dikurung. Barisan TM isinya apa? T1, T2. TM itu kan isinya T1, T2, 3, dan seterusnya. Terus masukin isinya. Satu. Masih lanjut kan, masih titik-titik. Kan dia barisan, nggak pernah berhenti. Nah, barisan tersebut monoton apa itu? Monoton naik. Yang merupakan tambahkan barisan monoton naik, dan tadi kan terbatas kan? Tadi kan kita memperoleh XN-nya kan tadi terbatas, barisan monoton naik dan terbatas. Nah, karena si TM monoton naik dan terbatas, maka menurut MCT apa? Ditulis, yang nulis siapa? Aisyah, apa Abi juga? Aisyah. Karena TM, barisan TM itu monoton naik dan terbatas, maka menurut MCT apa? Kalau lupa, buka lagi bartelnya. MCT.
Buka Bartel atau tadi nulis nggak di landasan teori? Kalau ada landasan teori, buka aja landasan teorinya. Mungkin di copy dulu annotation-nya biar nanti nggak perlu ngetik ulang, takutnya dia nggak bisa dibuka lagi. Tadi ada MCT nggak di landasan teori? Kalau ada, buka aja landasan teorinya. Kalau nggak ada, berarti nanti ditambahkan di makalah. Tuh, teorematika 32. Jadi kan dia barisan monoton terbatas, jadinya apa? Berarti dia punya supremum. Punya dia konvergen, dan konvergennya dan limitnya sama dengan, kan dia itu barisan bilangan real Berarti monoton. dia punya konvergen dan dia punya, dan limitnya itu supremum dari himpunan TM. Barisan TM konvergen Dan limit barisan TM supremum dari himpunan TM tuh di makalah kamu tuh tulisnya apa itu? Yang bagian A? supremum. Himpunan TM ya, Bu? Iya. Nah, tambahkan titik. Sudah. Nah, limit dari TM ini yang kita sebut sebagai limit superior. Limit barisan TM ini disebut juga sebagai limit superior. Dan itu dinotasikan dengan yang tadi di slide. Nggak ada kata makanya. Kita mau mendefinisikan aja. Limit barisan TM ini disebut juga limit superior dari barisan XM. Dan dinotasikan dengan lim sub XN. Oke. Kalau yang di buku itu kan agak membingungkan ya. Jadi secara sederhana limit superior itu adalah ini definisinya. Coba tadi yang mana slide-nya yang ada osilasi-osilasi. Ini di copy dulu, nanti butuh untuk mendefinisikan limit inferior.
Di Nah, sebelumnya. ya, yang ini. Hmm. Benar, yang tadi, yang itu. Coba kalau yang digambar ini, si T1 yang mana, Abi? T1 berarti Yang warna merah, biru, hitam. yang warna biru ya. Warna biru itu adalah si X-nya. X-nya kan Oh, tadi berarti yang osilasi, warna kan? merah. Merah atas, bawah, T1 infimum berarti bawah. bawah. Nah, itu kan yang ditunjukin. Berarti T1 yang bawah, yang paling ujung kiri apa kanan? Sebelah kiri. Iya, Ini sebelah kiri. kursornya, siapa yang bisa pakai kursor? Coba ditunjukin pakai kursor. Nah, T1-nya yang mana? Yang sebelah kiri, paling kiri. Iya, itu. Nah, T2. T2 sebelah kanan ya. Oke. Itu T3. Dan seterusnya. Kita lihat bahwa ketika si T1, T2, T3 itu kan masih berjarak kan. Masih naiknya kayak tangga, terlihat gitu ya. Semakin ke ujung kan dia semakin rapat kan, karena barisannya itu adalah konvergen. Dan yang di ujung itu disebut sebagai limit. Inferior. Tadi limit inferior seharusnya, tadi saya salah. Seharusnya itu limit inferior seharusnya. Yang bawah itu disebut sebagai limit inferior. Oke, balik lagi ke tadi yang bagi dua lagi slide-nya. Tadi yang annotation itu seharusnya limit superior ya. Sekarang kita ke W. Ke U. Slide-nya mundurin lagi. Yang ada definisi U. Nah, sekarang annotation tadi di copy aja. Tinggal diedit-edit. Tadi ini kalau yang ini limit inferior ya. Iya, Bu. Yang TM itu diedit jadi limit inferior. Itu benar Itu benar. supremum Yang itu ininya ambil. namanya. Yang disebut juga. Nah. Limit inferior. Yang bawahnya supremum extend. Enggak, itu memang notasinya memang limit in notasi. Ngitungnya memang supremum dari CTM, tapi notasinya memang limit infimum. Dibacanya limit inferior. Masuk ke si U sekarang. Oh, berarti supremum. Supremum extend berarti setengah. Dua juga setengah. Yang tiga sepertiga apa seperempat ya? Oh, 4 seperempat. Volumenya kayaknya itu O3O4 sepertiga deh, Bel. Yang O5-nya seperempat. Kenapa sepertiga? Kan nggak ada nilai sepertiga, yang ada sepertiga. Kan nggak ada nilai sepertiga, kan?
sepertiga berarti kan positif. Di atas angka 3 kan nggak ada. Yang ada di bawah angka 3. U5. U5 itu akan sama dengan apa itu kira-kira? U6. Ya, tulis saja sampingnya sama dengan U6. Oke, akan diperoleh barisan UN Monoton turun. Infimum UM. Supreme. Oke, silakan dijelaskan Abi. Baca Tadi yang slide atau baca ini? dari sini aja. Tadi yang siapa yang si T-nya bisa nggak di copy paste lagi, dimunculin di sebelah kiri? Di bawahnya mungkin bisa. Tadi ke delete apa gimana? Bisa atasin lagi, grafiknya nggak ketutup, berarti dilebarin terus dinaikin. Berarti si TT itu kamu naikin aja biar. Oke, baca yang itu dulu aja, Abi. Yang si T. Dari Berarti jangan ya gitu aja, jangan keluar dari annotation dulu, soalnya nanti kan background putihnya hilang dia. dari grafik -1 pangkat N per N, itu kita dapat T1-nya sama dengan infimum dari himpunan XN dengan N-nya lebih besar sama dengan 1, yaitu nilainya sama dengan -1. Untuk T2 sama dengan infimum dari himpunan XN dengan N lebih besar sama dengan 2, maka nilai T2-nya sama dengan -1/3. Untuk T3 sama dengan infimum dari himpunan XN dengan N lebih besar sama dengan 3, maka nilai T3-nya sama dengan -1/3. T4 sama dengan infimum dari himpunan XN dengan N lebih besar sama dengan 4, maka nilai T4-nya sama dengan -1/5. Untuk T5 sama dengan infimum himpunan dari XN dengan N lebih besar sama dengan 5, maka nilai T5-nya sama dengan -1/5 dan seterusnya. Maka kita peroleh barisan TM sama dengan T1, T2, T3, T4, sampai seterusnya, yaitu nilai dari T tersebut kita masukin sama dengan barisan dari -1, -1/3, -1/3, -1/5, -1/5, dan seterusnya, yang merupakan barisan monoton naik dan terbatas.
Karena barisan TM monoton naik dan terbatas, maka berdasarkan teorema 3.3.2, barisan TM konvergen dan limit barisan TM sama dengan supremum dari himpunan TM dengan M-nya elemen bilangan asli. Limit barisan TM ini disebut juga limit superior dari barisan XN dan dinotasikan dengan limit supremum barisan XN. Tadi limit superior apa inferior? Inferior kan kalau T. Oh iya, limit inferior. Yang itu inferior. Oke, sekarang lanjut ke yang limit superior. Ini yang si T1 dalam ini ilustrasi ya, tapi kalau definisi itu adalah definisi secara umum. Soalnya kalau dikasih abstrak nanti kalian bingung maksudnya infimum xn n besar sama dengan m itu maksudnya apa? Ini cuma buat ilustrasi. Jadi intinya limit superior itu adalah atau di sini limit inferior itu adalah limit dari barisan TM di mana TM itu didefinisikan sebagai himpunan dari infimum dari himpunan xn di mana n-nya besar sama dengan m. Dikesampingin aja ininya. Oke, sekarang di close aja. Nah, yang itu. Baca nggak itu? Berdasarkan Iya, grafik. background apa ini belakang itu kamu pilih layarnya yang putih. Itu kan slide, itu slide-nya diganti dengan sembarang layar yang warnanya putih. Buka Word aja kali bilang. Soalnya kalau annotation-nya keluar nanti ini. Terserah ya apa layar apa yang kamu munculin, mungkin makalah yang layarnya kosong gitu. Yang sebelah kanannya dibuka Word aja mungkin, Bel. Makalah punya yang layar yang kosong nggak? Apa yang nggak kosong layarnya? Itu di zoom aja makalahnya. Biar jadi putih. Di zoom makalahnya. Terus di bawah. Nah, layarnya bagi dua lagi. Nah, berdasarkan grafik tadi itu min 1 pangkat N per N, kita dapat U1-nya sama dengan supremum dari himpunan XN dengan N lebih besar sama dengan 1, yaitu nilai U1-nya sama dengan setengah. Untuk U2 sama dengan supremum dari himpunan XN dengan N lebih besar sama dengan 2, maka U2-nya sama dengan 1/2. Untuk U3 sama dengan supremum himpunan XN dengan N lebih besar sama dengan 3, maka nilai U3-nya sama dengan 1/4. Untuk U4 sama dengan supremum dari himpunan XN dengan N lebih besar sama dengan 4, maka nilai U4-nya sama dengan 1/4. Untuk U5 sama dengan supremum dari himpunan XN dengan N lebih besar sama dengan 5, maka nilai U5-nya sama dengan 1/6. Itu nilainya sama dengan U6 juga. Maka akan diperoleh barisan UM sama dengan barisan U1, U2, U3, U4, sampai seterusnya. Yaitu sama dengan barisan yang berisi 1/2, 1/2, 1/4, 1/4, 1/6, dan seterusnya. Yang merupakan barisan monoton turun.
dan terbatas. Karena barisan UM itu monoton turun dan terbatas, maka menurut teorema 3.3.2, barisan UM konvergen dan limit dari barisan UM sama dengan infimum dari himpunan UM dengan M elemen bilangan asli. Limit barisan UM ini disebut juga limit superior dari barisan XN dan dinotasikan dengan limit supremum barisan XN. Oke, lanjut. Lim sub itu kayaknya bukan supremum deh, tapi superior. Kan tadi kan definisinya kan lim sub itu kan infimum kan. Jadi lim sub itu notasi singkatan dari superior sih kayaknya, bukan dari supremum. Limit superior barisan XN. Nah, balik lagi ke yang tadi yang ada osilasi itu. Nah, dilihat di situ kan limit infimum, limit inferior itu ada di bawah, paling ujung kanan, dan limit superior itu ada di paling kanan, tapi di atas posisinya. Nah, kira-kira kalau dari gambar ini adalah gambar dari barisan yang konvergen atau enggak? Konvergen. Yang konvergen itu adalah UM dan TM, tapi kalau si XN-nya konvergen enggak? Kalau gambarnya kayak gitu, dia kan bolak-balik terus nilainya itu. Naik turun terus nilainya. Berarti divergen. Ya, barisan ini divergen. Nah, kira-kira kalau barisan yang konvergen, kalau barisan divergen terlihat bahwa itu limit supremum itu berbeda dengan limit superior berbeda dengan limit inferior. Kalau barisan yang konvergen, apa dia? Ada teoremanya kan? Langsung aja teorinya masuk ke teorema itu aja. Yang bukti teorema 3.4.11 itu nggak perlu. Ini di skip aja yang ini membingungkan definisinya. Kita pakai definisi yang tadi aja, yang gampang dipahami. Nah, ternyata kita punya apa sifatnya? Limit superior kalau barisan terbatas XN konvergen jika dan hanya jika limit superior barisan XN sama dengan limit inferior barisan XN. Oke, kayaknya buktinya nggak perlu, langsung ke latihan soal aja. Oke, di sini ada latihan soal nomor 14. Misalkan barisan XN itu barisan terbatas dan misalkan S-nya itu sama dengan suprimum dari himpunan XN di mana N-nya elemen N, tunjukkan bahwa jika S-nya bukan anggota dari himpunan XN di mana N-nya elemen bilangan asli, maka terdapat subbarisan dari barisan XN itu konvergen ke S. Untuk premisnya, misalkan barisan XN itu barisan terbatas dan S-nya itu sama dengan supremum dari himpunan XN, di mana N-nya elemen N. Di sini kita akan buktikan jika S-nya itu bukan anggota dari himpunan XN, di mana N-nya elemen N, maka subbarisan dari barisan XN itu konvergen ke S. Maaf, ini salah ketik. Nah, untuk pembuktiannya berdasarkan definisi supremum, maka untuk setiap, setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat xn, sehingga S kurang epsilon kurang dari xn kurang dari S. Untuk langkah yang pertama, kita pilih epsilonnya itu sama dengan 1, jika terdapat xn1, sehingga S dikurang 1 kurang dari xn1 kurang dari S. Untuk langkah yang kedua, kita pilih epsilonnya itu sama dengan 1/2. Dan terdapat xn2 sehingga xn1 kurang dari xn2. Maka diperoleh S kurang 1/2 kurang dari xn2 kurang dari S. Dengan melanjutkan proses ini, kita mendapatkan subbarisan
XNK yang monoton naik. Sehingga S dikurang 1 per K kurang dari XNK kurang dari S. Kita limitkan semua ruas, diperoleh limit barisan S dikurang 1 per K kurang dari limit barisan XNK kurang dari limit barisan S. Ini berdasarkan teorema 325. Nah, maka limit barisan S dikurang limit barisan 1 per K kurang dari limit barisan XNK kurang dari limit barisan S. Maka limit barisan S itu S kurang limit barisan 1 per K kurang dari limit barisan XNK kurang dari S. Maka limit barisan 1 per K itu 0, maka S dikurang 0 kurang dari limit barisan XNK kurang dari S. Maka S kurang dari limit barisan XNK kurang dari S. Jadi berdasarkan teorema Akid 327, maka dapat disimpulkan bahwa limit barisan XNK itu sama dengan S. Oke, ada lagi nggak soalnya? Tadi udah yang dibahas ya. Kalian ngerjain 2 soal apa 3 soal? 2 soal. Oke, ditutup dulu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.